Pertemuan. Ninchu membelalakkan matanya seakan tak percaya dengan perkataan yang dilontarkan dari mulut An Yue, tapi dia segera menenangkan hatinya agar An Yue tak tersinggung dengan tingkahnya itu. Sebenarnya aku pun menyukai An Yue, tapi saat ini aku belum memikirkan untuk menikah, apalagi ada beberapa wanita yang juga telah kujanjikan untuk menjadi pasangan hidupnya, termasuk Putri Zheng Yi dan Hyun Si. Jika mereka tahu aku menikahi An Yue, sudah dipastikan mereka berdua pasti akan membenciku. Ada baiknya aku memikirkan jalan terbaik dari permintaan An Yue ini, batu nicu. Dalam diamnya Ninchu membuat kemarahan An Yue pun meledak, lantas dia pun berkata, "Sudahlah Ninchu, lupakan saja perkataanku tadi, anggap saja aku tak pernah berkata seperti itu kepadamu," ucap An Yue. Dengan menahan rasa kekecewaan, An Yue berjalan keluar dari ruangan itu. Tapi baru selangkah dia berjalan, Ninchu telah menangkap tangannya dan menarik tubuh An Yue ke dalam pelukannya. Kedua mata mereka saling beradu, dan hembusan napas Ninchu begitu hangat menerpa wajah An Yue, sehingga membuat wanita cantik itu mengalihkan pandangannya ke tempat lain, karena rasa malu yang begitu teramat sangat menerpa hatinya. "Aku telah lama menyukaimu, tapi saat ini aku tak bisa berpijak pada satu hati, karena sebelumnya aku telah melakukan perjanjian kepada beberapa wanita, jika setelah aku menjadi kuat maka aku akan menerima cinta mereka semua," ucap Ninchu. "Aku tak mempermasalahkan hal itu, saat ini aku tak mempunyai tempat untuk berpijak selain dirimu. Yang terpenting kau berlaku adil kepada kami semua," jawab An Yue. Ninchu sangat terkejut dengan jawaban An Yue, karena wanita cantik yang ada di hadapannya itu, bisa menerimanya walaupun harus ada wanita lain selain dirinya di hati Ninchu. "Terima kasih kau mau mengerti keadaanku, dan aku berjanji padamu tak akan pernah menyia-nyiakan cinta yang kau berikan kepadaku," ucap Ninchu. Entah siapa yang memulai duluan, kini bibir mereka berdua pun saling beradu hingga ciuman itu semakin dalam dan hangat. Ninchu menghentikan ciumannya kepada An Yue, setelah melihat An Yue kesulitan untuk bernafas. Dan hari itu telah resmi mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Setelah An Yue sembuh, dan hubungan di antara mereka yang tadinya bertikai telah membaik, pada malam harinya mereka semua berkumpul untuk membicarakan mengenai menyelamatkan Kaisar Zheng Hong. "Aku yakin putra mahkota mempunyai hubungan dengan para iblis, karena saat aku menyembuhkan pangeran ketiga, ada iblis yang bersemayam di dalam dantiannya sehingga membuat pangeran ketiga sakit dan tak berdaya," ucap Ninchu. "Sebelum aku sakit putra mahkota pernah mengundangku ke kediamannya, untuk membicarakan masalah hubungan kekaisaran dengan serikat dagang yang dapat saling menguntungkan di masa depan. Saat itu aku hanya meminum segelas anggur yang disajikannya, setelah itu aku pulang dan entah mengapa setelah tertidur dan terbangun di pagi hari, aku merasakan kepala dan seluruh tubuhku terasa sakit hingga pada satu titik aku tak bisa lagi mengontrol diriku, dan aku baru dapat mengendalikan diriku kembali setelah Ninchu menyembuhkanku," ucap pangeran ketiga. "Menyikapi semua kejadian yang telah terjadi, aku berkeyakinan jika putra mahkota memang mempunyai hubungan dengan para iblis. Yang harus kita lakukan saat ini adalah, yang pertama pindahkan pusat pemerintahan serikat dagang dari Kekaisaran Kota Cahaya Naga, menuju Kekaisaran Mutiara Hidup. Di sana Kekaisaran Mutiara Hidup akan mendukung serikat dagang,
karena hadirnya serikat dagang akan membawa keuntungan besar bagi Kekaisaran Mutiara Hidup. Buat keadaan serikat dagang seperti bangkrut, agar tak dicurigai oleh putra mahkota jika serikat dagang telah memindahkan pusat perdagangannya. Yang kedua, kita akan membawa Kaisar Zheng Hong ke puncak Wongku agar aku bisa menyembuhkannya, dan di puncak Wongku akan kita dirikan pertahanan agar dapat melindungi Kaisar, karena setelah Kaisar Zheng Hong sembuh akan sangat mudah untuk mengendalikan Istana Cahaya Naga kembali. Sedari itu, apakah ada yang ingin ditanyakan dalam hal ini? Tanya Ninchu. Jika putra mahkota mengetahui Kaisar dibawa ke puncak Wongku, maka dia akan membawa pasukan besar untuk meluluhlantahkan puncak Wongku demi membawa Kaisar kembali, karena saat ini rakyat Kekaisaran kota dan seluruh desa-desa yang ada hanya percaya kepada Kaisar Zheng Hong, dan jika tanpa adanya titah dari Kaisar Zheng Hong untuk memberikan tahta kekaisaran kepada putra mahkota, maka gejolak di wilayah kekaisaran akan terjadi dan peluang pemberontakan pasti akan terwujud. Sehingga putra mahkota tak menginginkan hal itu terjadi. Saat ini dengan berbagai macam cara kita pasti dapat membendung prajurit kekaisaran yang melewati darat untuk menuju ke puncak Wongku, tapi bagaimana dengan udara? Kita tak mempunyai cara melindungi puncak Wongku jika diserang dari udara, ucap Tetua Wong Chen. Aku telah memikirkan hal itu Tetua. Aku telah mempunyai cara untuk mengatasinya, percayakanlah hal itu padaku, jawab Ninchu. Aku percaya pada Kak Ninchu, karena kita yang ada di sini pastinya takkan pernah tahu kekuatan besar yang ada di belakang Kak Ninchu, dan aku harap kita semua bisa mempercayainya, timpal An Yue. Aku percaya pada Ninchu, ucap Tetua Qinling dengan tiba-tiba yang membuat suasana bertambah hikmat. Aku pun percaya padanya, ucap Pangeran ketiga untuk melengkapi pembahasan malam itu. Aku juga percaya pada Ninchu walaupun saat pertama kali Ninchu datang ke puncak Wongku, aku sempat meragukannya untuk menyembuhkan Pangeran ketiga. Dan setelahnya keraguan itu pun hilang karena Ninchu dapat menyembuhkan Pangeran ketiga. Aku mewakili puncak Wongku mempercayai Ninchu sepenuhnya, ucap Tetua Wong Chen. Setelah semua kesepakatan terwujud untuk membawa Kaisar ke puncak Gunung Wongku, maka rencana yang telah disepakati akan dilakukan esok hari. Bersambung episode sebelumnya, menyembuhkan An Yue. Episode berikutnya, penyamaran. Penyamaran. Pagi hari, Ninchu, Pangeran Zheng Wu, Yihan dan An Yue dengan melakukan penyamaran menuju ke Kekaisaran kota. Tujuan utamanya adalah pusat serikat dagang. Dengan menggunakan penyamaran, mereka pun dapat masuk dengan mudah ke dalam serikat dagang yang penuh dengan mata-mata dari putra mahkota. Selain di luar serikat dagang, anggota serikat dagang saat ini pun telah disusupi oleh orang-orang dari putra mahkota, sehingga Pangeran Zheng Wu dan Ninchu yang merupakan pemegang saham terbesar di dalam serikat dagang, tak leluasa untuk bergerak. Ninchu dan Pangeran ketiga membagi tugas. Ninchu bertugas untuk menemui Putri Yuan Hua, dan Pangeran ketiga bertugas untuk membentuk kekuatan di dalam serikat dagang melalui Aran, yang saat ini menjabat sebagai pemimpin keamanan tertinggi di dalam serikat dagang. Putri Yuan Hua saat ini menjabat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam serikat dagang, setelah sakitnya Pangeran ketiga, dan Ninchu tak diketahui rimbanya. Ninchu, An Yue dan Tensi yang menyamar sebagai pengunjung serikat dagang,
menemui salah satu manajer serikat dagang yang bertugas untuk membeli barang-barang berkualitas tinggi dari para penjual. Dan Ninchu menawarkan sebuah pedang yang berkualitas tinggi pada manajer itu, agar dia dapat menemui Direktur Yuan Hua. Benda apa yang ingin kalian tawarkan? Jika aku belum melihat benda itu maka kalian bertiga tak akan bisa menemui Direktur Yuan Hua, ucap laki-laki parubaya yang merupakan salah seorang mata-mata putra mahkota yang bekerja di dalam serikat dagang. Ninchu segera mengeluarkan pedang penguasa malam dan memperlihatkannya kepada pelayan tersebut. Aura dingin pedang penguasa malam mampu membuat seisi ruang menjadi sedingin es. Apakah pedang ini sudah layak untuk menjadi salah satu koleksi berharga serikat dagang? Jika serikat dagang ingin mendapatkan pedang ini, maka aku minta Direktur Yuan Hua langsung yang melakukan penawaran harga dari pedang ini, ucap Ninchu. Sang manajer terbelalak kaget melihat pedang yang sangat berkualitas di hadapannya. Dia ingin sekali memiliki pedang tersebut sehingga memutuskan untuk menemui Direktur Yuan Hua. Tunggulah di sini, aku akan memanggil Direktur Yuan Hua, ucap manajer yang merupakan kultivator kuat suruhan mahkota. Di dalam ruangan Direktur Yuan Hua, perbincangan pun terjadi di sana. Direktur, ada seorang pemuda dan dua orang wanita yang ingin menawarkan sebuah benda berkualitas tinggi, dan aku ingin kau membeli pedang itu karena aku sangat menyukainya, ucap manajer tersebut. Tetua Zen, mengapa bukan kau sendiri yang menawar pedang itu? Saat ini perekonomian serikat dagang semakin terpuruk sehingga tak dapat membeli barang-barang berkualitas. Setidaknya jika kau menginginkannya maka kau bisa membelinya sendiri dengan tidak membebani serikat dagang. Pemuda itu hanya ingin kau yang menawar pedangnya, sehingga aku tak berpeluang untuk menawar pedang itu, ucap sang manajer. Setelah mendengar penjelasan dari manajer Zen, tak lama kemudian Direktur Yuan Hua datang untuk menemui Ninchu. Apa yang ingin kau tawarkan bagi serikat dagang sehingga kau memintaku untuk menawarnya, ucap Direktur Yuan Hua. Aku menawarkan pedang ini untuk menjadi salah satu koleksi serikat dagang, jawab Ninchu sambil menunjukkan pedang penguasa malam kepada Direktur Yuan Hua. Bukankah ini pedang penguasa malam? Jangan-jangan pemuda ini Ninchu, batin Direktur Yuan Hua. Karena adanya manajer Zen di dekatnya, dengan cepat Direktur Yuan Hua langsung menghilangkan rasa keterkejutannya terhadap pedang penguasa malam. Pedang ini memang sangat berkualitas tinggi, tapi masih banyak pedang yang lebih baik dan berkualitas tinggi melebihi pedang yang kau bawa ini di serikat dagang. Berapa harga yang ingin kau tawarkan dengan pedangmu ini? Tanya sang direktur. 10 peti koin emas, jawab Ninchu singkat. Manajer Zen yang memang menyukai pedang berwarna hitam itu, hanya terdiam saat mendengar sang pemilik pedang meminta penawaran 10 peti koin emas kepada Direktur Yuan Hua, untuk memiliki pedang tersebut. Direktur Yuan Hua kemudian berjalan ke arah manajer Zen, kemudian membisikkan sesuatu di telinganya. Kau tunggulah di sini, aku akan membawa pemilik pedang ini ke dalam ruanganku, agar aku dapat menawar pedang berkualitas tinggi ini dengan mudah, ucap Direktur Yuan Hua. Direktur, kau boleh membawa pemuda pemilik pedang itu ke dalam ruangan pribadimu, asalkan kedua wanita itu tetap berada di sini untuk menunggunya, jawab manajer Zen. Direktur Yuan Hua menganggukkan kepalanya kemudian kembali melangkah ke arah Ninchu. Ada baiknya kita bicarakan di dalam ruanganku tentang harga jual pedang ini,
dan biarkan kedua wanita yang bersamamu tetap tinggal di sini menunggumu, ucap Direktur Yuan Hua. Sementara itu Pangeran ketiga dan Yihan berhasil menemui Aran sebagai pemimpin keamanan di Serikat Dagang. Mereka pergi ke tempat rahasia di Serikat Dagang yang hanya Pangeran ketiga dan Nin Chu yang memiliki kunci untuk membuka ruangan tersebut. Kunci itu merupakan lencana emas Serikat Dagang, yang hanya dimiliki oleh 2 orang pemegang saham terbesar di pusat pemerintahan Serikat Dagang saat ini. Setelah pintu rahasia itu terbuka maka mata Aran dan Yihan terbelalak kaget melihat isi di dalam ruang besar itu. Di sana terdapat banyak sekali koin emas dan koin perak yang membentuk gunungan-gunungan kecil. Terdapat juga berbagai macam benda berharga meliputi batu permata, inti binatang roh tingkat tinggi, batu giok kuno, gulungan teknik bela diri yang mempunyai harga jual tinggi, dan lain sebagainya. Ternyata Serikat Dagang begitu sangat kaya, dan kekayaannya ini belum tentu Istana Cahaya Naga dapat menandinginya, batin Aran. Aran, semua ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Serikat Dagang, dan aku ingin secepatnya memindahkan pusat Serikat Dagang yang saat ini berada di kota ini, ucap Pangeran ketiga. Kemanakah Yang Mulia Pangeran akan memindahkan pusat Serikat Dagang ini? Tanya Aran. Kekaisaran Mutiara Hidup, aku akan memindahkan pusat Serikat Dagang ke sana. Karena di sini dengan adanya kekuasaan dari Putra Mahkota keamanan dan kenyamanan pusat Serikat Dagang benar-benar sangat terancam. Aran, aku ingin kau tetap berada di Serikat Dagang sebagai kepala keamanan setelah berada di Kekaisaran Mutiara Hidup, ucap Pangeran ketiga. Aku pasti akan melaksanakan tugas itu Pangeran, jawab Aran. Pangeran ketiga segera mengibaskan tangannya, maka seluruh barang-barang yang ada di dalam tempat itu, seketika masuk ke dalam cincin ruang sang pangeran tanpa menyisakan satu benda berharga pun di tempat itu. Aran, kumpulkan orang-orangmu yang masih setia kepada Serikat Dagang, karena malam ini kita akan mengadakan pembantaian kepada seluruh pengkhianat yang telah menjadi pesuruh Putra Mahkota, ucap Pangeran ketiga. Baik Yang Mulia, ucap Aran kemudian pergi dari tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertemuan. Episode berikutnya. Menguasai Serikat Dagang. Menguasai Serikat Dagang. Nin Chu kini berada di ruangan Putri Yuan Hua. Dengan santai Nin Chu duduk di sana sambil melihat-lihat ruangan yang tersusun rapi. Nin Chu, kau tak usah menyamar lagi, aku tahu jika itu dirimu karena pedang penguasa malam hanya ada satu di dunia yaitu milikmu, ucap Putri Yuan Hua. Akhirnya kau mengenaliku juga, jawab Nin Chu dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Putri Yuan Hua duduk di kursi hingga mereka berdua saling berhadapan. Apa yang ingin kau rencanakan Nin Chu? Tanya Putri Yuan Hua. Tepat jam 11 malam, seluruh pengkhianat, mata dan semua yang berhubungan dengan Putra Mahkota yang ada di dalam Serikat Dagang, akan kita habisi tanpa pandang bulu. Setelah itu, malam ini juga akan dilakukan penyelamatan bagi Kaisar Zheng Hong. Aku minta kau dan Aran pergi menuju ke Kekaisaran Mutiara Hidup, untuk membuat pusat Serikat Dagang yang baru di sana. Zurui telah menemui Kepala Akademi Bulan Suci, untuk memintanya menghadap Kaisar tentang masalah rombongan Serikat Dagang yang akan datang ke wilayahnya. Kaisar Istana Mutiara Hidup menyambut kedatangan Serikat Dagang dengan baik, dan aku berharap setelah Serikat Dagang tiba di wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup,
kau segera datang menemui Kaisar untuk sekedar berterima kasih. Karena Kaisar juga menyukai bidang alkemis, berikan 3 buah pil teratai nirwana ini sebagai hadiah baginya. Kaisar pasti akan senang mendapatkan pil langka yang tak bisa dibuat oleh siapapun alkemis hebat di dunia ini. Ucap Ninchu. Bagaimana cara kami untuk bisa sampai di Kekaisaran Mutiara Hidup? Pasukan terbang Istana Cahaya Naga pasti akan mengejar kami semua, jawab Putri Yuanhua. Aku telah memperhitungkan semua itu, sehingga kau tak usah mengkhawatirkannya, ucap Ninchu. Tiba-tiba suara Virgion menggema melalui kontrak darah di alam batin Ninchu. Virgion sebelumnya telah pulang dari Kekaisaran Mutiara Hidup atas panggilan Ninchu, untuk melakukan rencana pertahanan di Gunung Wongku, sementara Zurui dan Anchen masih berada di Kekaisaran Mutiara Hidup, untuk melaksanakan rencana Ninchu di sana. Tuan Muda, aku dan pasukanku telah siap, kini kami telah berbaur dengan para pengunjung Serikat Dagang, ucap Virgion. Gunakan sihir untuk menandai semua orang yang berhubungan dengan Putra Mahkota, karena tepat jam 11 malam kita akan menghabisi mereka semua. Bagaimana dengan persiapan yang telah kuperintahkan padamu? Tanya Ninchu. Di puncak Gunung Wongku telah terbuka portal dari dataran langit, Kaisar Ansher yang memimpin langsung armada tempurnya. Gunung Wongku saat ini telah dipenuhi armada tempur darat dan udara para elf yang bergabung dengan armada tempur Istana Sihir. Untuk armada tempur udara, Pangeran Sisio dan Putri Yinzi yang memimpinnya langsung. Saat ini armada tempur terbang dari dataran langit telah bersembunyi di awan sihir yang berada di langit Gunung Wongku. Sementara Kaisar Ansher yang memimpin langsung armada tempur darat di Gunung Wongku, jawab Virgion. Bagus. Rencana sudah kita persiapkan, tinggal penyelesaiannya saja. Virgion tetap pantau dan kendalikan keadaan yang ada, karena kesempatan kita hanya datang sekali, ucap Ninchu. Baik Tuan Muda, jawab Virgion mengakhiri percakapan singkat itu. Maafkan aku Putri, kau telah menunggu lama, ucap Ninchu. Aku tahu kau lagi berbicara dengan seseorang dan aku tak mempermasalahkan hal itu, ucap Putri Yuanhua. Putri, sekarang hampir tengah malam, dan aku ingin kau segera menutup Serikat Dagang, dan setengah jam kemudian kita akan mulai melakukan tindakan, ucap Ninchu. Baik. Aku akan melakukannya, jawab Putri Yuanhua. Putri Yuanhua merasa sangat kagum dengan kekuatan yang dimiliki Ninchu sekarang, apalagi wajah tampannya yang pernah singgah di hatinya sebagai pemuda pertama yang memberi warna di hidupnya. Tapi saat ini Putri Yuanhua mempunyai aran pemuda yang sangat baik dan juga tampan, dia tak mungkin mengecewakan pemuda itu dengan kembali mencintai Ninchu yang belum tentu mencintainya, sehingga Putri Yuanhua membuang perasaannya itu jauh-jauh. Tensi dan An Yue telah membunuh lebih awal manajer Zen atas perintah Ninchu lewat kontrak darah yang dimilikinya. Sementara Aran telah memanggil semua kultivator yang setia pada Serikat Dagang untuk membunuh semua pengkhianat di sana. Setelah pusat Serikat Dagang tutup, dan para pengunjung yang berdatangan telah pulang, maka rencana pembantaian pun dilaksanakan. Dalam sekejap Serikat Dagang banjir darah, dan semua yang berhubungan dengan Putra Mahkota telah dibantai habis. Ninchu dikejutkan dengan adanya Ninci teman kecilnya dan Fang Yi sebagai kultivator pelindung pusat Serikat Dagang di tempat itu. Kak Ninchu, ucap Ninci dan berlari ke hadapan Ninchu. Kau berada di sini juga.
Tanya Nincu sambil mengelus lembut kepala teman kecilnya itu. Iya kak, aku sebagai kultivator pelindung kiri dan Kak Fang Yi sebagai kultivator pelindung kanan, dan sebagai ketuanya adalah Kak Aran, ucap Ninci menjelaskan. Bagus. Aku sangat senang mendengarnya, tapi saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk berbincang, karena semua anggota serikat dagang yang ada di tempat ini akan segera pergi menuju ke wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup, dan aku akan menemuimu nanti di sana setelah semua masalah yang terjadi selesai, ucap Nincu. Ninci menganggukkan kepalanya kemudian melangkah pergi kembali ke tempat para kultivator pelindung serikat dagang berada. Pangeran ketiga mendatangi Putri Yuan Hua. Adik, di dalam cincin ini terdapat harta yang tak ternilai, gunakan untuk memperbesar serikat dagang di sana, karena aku yakin kau mampu untuk melakukannya. Untuk bangsawan Yuan dan ibumu, aku sendiri yang akan menjaga keselamatannya karena dia merupakan orang yang paling setia kepada Kaisar Zheng Hong ayahku, ucap pangeran ketiga. Aku akan melaksanakan semua titah dari pangeran, dan terima kasih karena pangeran akan melindungi keluargaku, jawab Putri Yuan Hua. Malam itu juga, sebuah perahu raksasa dengan sayap di kiri dan kanannya, telah berada di luar serikat dagang. Semua anggota serikat dagang kini berada di dalam perahu itu. Virgion yang merupakan jurumudi segera melakukan tugasnya untuk membawa anggota serikat dagang menuju ke kota Istana Mutiara Hidup. Perlahan-lahan perahu raksasa itu mengepakkan sayapnya, kemudian mengudara. Saat perahu mulai berjalan, tiba-tiba saja tabir sihir teleportasi telah berada di depan perahu, dan tak lama kemudian perahu itu pun menghilang seiring hilangnya tabir sihir teleportasi yang dibuat sebelumnya oleh Virgion. Bagaimana rencana kedua kita pangeran? Tanya Nincu setelah semua anggota serikat dagang pergi. Menurut informasi dari Yuan Hua, Kaisar masih berada di kediamannya. Kita harus berhati-hati menuju ke sana, karena saat ini penjagaan istana semakin diperketat oleh putra mahkota, setelah aku menghilang dari istana, jawab pangeran. Nincu bersambung. Bantu dukungannya sahabat semua, untuk novel baruku yang berjudul Pendekar Naga Es dan Pedang Surgawi. Terima kasih. Episode sebelumnya, penyamaran. Episode berikutnya, membawa pergi Kaisar Zheng Hong. Tengah malam Nincu beserta yang lainnya, Pendekar Naga Giok, membawa pergi Kaisar Zheng Hong. Tengah malam Nincu beserta yang lainnya langsung menuju ke Istana Cahaya Naga. Sesampainya di gerbang istana yang dikelilingi pagar tinggi dengan penjagaan ketat, Nincu segera melirik ke arah Tensi. Dapatkah kau melumpuhkan mereka semua? Tanya Nincu. Itu soal gampang bagiku, aku akan melumpuhkan mereka semua, jawab Tensi. Tensi kemudian melakukan gerakan gemulai di kedua tangannya hingga tercipta bongkahan salju di tepak tangannya. Tak lama kemudian Tensi meniup ke arah bongkahan salju sehingga bongkahan salju menghilang dan berubah menjadi angin dingin yang menuju ke arah para penjaga gerbang. Terlihat satu persatu para penjaga mulai terasa ngantuk akibat hawa dingin yang dilepaskan Tensi. Dan tak lama kemudian para penjaga mulai tertidur. Kakak ipar, aku memerlukan bantuanmu untuk menguasai jiwa mereka, agar saat masuk ke dalam istana tak ada yang mengetahui keberadaan kita, ucap Nincu. Tunggu Nincu. Bagaimana kau bisa mengetahui jika aku memiliki teknik menguasai jiwa? Tanya Yihan.
Gurumu tetua Qinlin di dunia para kultivator terkenal dengan julukan Walet Hitam, yang mampu membuat pedang bayangan hitam dari jiwa-jiwa yang telah dibunuhnya, sehingga serangan apapun tak akan bisa untuk menangkis pedang bayangan hitam yang terbuat dari roh jiwa yang telah mati, jawab Ninchu. Yihan memaki dirinya sendiri di dalam hati, karena dengan bertanya seperti itu secara tak langsung Yihan telah membuka aib teknik pedang jiwa bayangan hitam yang diturunkan langsung oleh gurunya tetua Qinling, yang memakai roh makhluk hidup dalam menciptakan bayangan pedang hitam. Pangeran ketiga mengelus lembut pundak Yihan, kemudian dia pun berkata, "Saat ini kita semua memerlukan bantuanmu, dan kuharap kau bisa membantu." Ucapnya, "Baik Pangeran, aku akan menguasai jiwa para prajurit itu," jawab Yihan. Yihan kemudian mengeluarkan pedangnya, dan dengan sedikit melakukan gerakan ringan, dia pun langsung menebaskan pedangnya ke arah depan. Puluhan pedang bayangan hitam langsung menuju ke arah para prajurit penjaga yang tertidur, dan menancap telak ke tubuh mereka hingga pedang bayangan hitam pun menghilang. Satu persatu prajurit mulai terbangun dari tidurnya, dan kembali berjaga. Mereka semua saat ini akan mematuhi perintah Yihan. Ninchu tersenyum melihat hal itu, dia pun langsung menyuruh An Yue untuk menggunakan teknik cermin yang dikuasainya. An Yue sangat paham dengan permintaan Ninchu, dia pun langsung melepaskan segel cermin yang seketika itu langsung membentuk gelembung yang menyelimuti tubuh mereka berlima. Dari pandangan biasa tampak kelimanya kini tak terlihat, semua itu karena tubuh mereka telah terselimuti teknik cermin ilusi milik An Yue. Kak Ninchu, teknik cermin ini hanya bisa berfungsi jika jarak di antara kita berdekatan dan jika jarak itu lebih dari 10 meter, maka teknik cermin ilusi tak bisa berfungsi padanya, ucap An Yue. Ini sudah cukup, dengan berdekatan seperti ini kita bisa saling melindungi, jawab Ninchu. Pada akhirnya mereka berjalan beriringan menuju ke tempat kediaman Kaisar Zheng Hong, tanpa diketahui oleh para prajurit yang menjaga kediaman sang kaisar. "Kalian jangan maju lagi, karena aku merasakan adanya kekuatan besar yang menjaga kediaman Kaisar Zheng Hong," bisik Ninchu. Benar saja, di atap-atap bangunan besar sang kaisar, terlihat beberapa sosok menyeramkan yang diam seperti patung di sana, dengan mata merah dan sebuah tanduk yang menghiasi kepalanya. "Pangeran, ternyata kecurigaanku kali ini terbukti, putra mahkota saat ini telah bersekutu dengan iblis, dan jika hal ini terus berlanjut maka di masa depan tak ada lagi peradaban manusia di Kekaisaran Cahaya Naga, karena jiwa mereka akan menjadi makanan bagi para iblis," ucap Ninchu. Pangeran ketiga genggam tinjunya dengan keras, dia tak menyangka sang kakak telah melakukan sesuatu yang merugikan kekaisaran. "Ninchu, aku sendiri yang akan membunuh putra mahkota, dia tak layak lagi untuk menjadi pemimpin negeri ini, dan aku yakin dia juga yang telah membunuh ibu dan saudaraku Zheng Nong," ucap pangeran ketiga. Ninchu lantas memegang pundak pangeran ketiga untuk menenangkannya, dan tak lama dia pun berkata, "Apa yang telah menjadi keputusanmu itu merupakan yang terbaik bagi negeri ini," ucapnya. Tiba-tiba An Yue berkata, "Sepertinya iblis itu telah mencurigai kita, aku melihat tatapannya selalu menuju ke tempat ini," ucapnya. "Kau benar. Iblis mempunyai penciuman yang sangat tajam, dan sangat peka terhadap aroma apapun yang asing baginya," timpal Ninchu. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya pangeran ketiga.
Aku ingin An Yue dan Yihan bersiap di depan gerbang, untuk mengendalikan situasi yang ada. Gunakan para prajurit yang telah dikuasai jiwanya dalam membantu mengamankan gerbang utama kekaisaran. Pangeran dan Tensi akan masuk untuk membawa pergi Yang Mulia Kaisar, sementara aku sendiri akan menghadapi para iblis itu. Ingat, kalian tak usah menungguku, jika ingin menungguku maka tunggulah aku di kaki Gunung Wongku, ucap Ninchu. Setelah semuanya telah diatur sedemikian rupa, Ninchu segera menyerang ke arah 4 sosok iblis yang berjaga di atas bangunan kediaman sang kaisar, hingga pertarungan pun terjadi. Perginya Ninchu membuat pangeran ketiga langsung menerobos ke rumah kediaman kaisar, sementara Tensi seketika itu merubah dirinya menjadi rubah putih ekor 3. Pangeran ketiga begitu sangat terkejut melihat keadaan sang ayah, yang dipasung sedemikian rupa oleh putra mahkota, sehingga membuat hati pangeran ketiga menjadi miris melihatnya. Pangeran ketiga tak ingin berlarut-larut dengan kesedihannya, dia pun langsung mengeluarkan pedangnya dan menebas rantai besi yang mengikat sang ayah. Pangeran ketiga meraih sang ayah dan segera menotok jalan darahnya, agar sang kaisar tak bisa berontak saat dibawa pergi. Dengan cepat pangeran ketiga meloncat naik ke atas punggung rubah putih ekor 3, dan sang rubah pun tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu segera berlari meninggalkan tempat itu. Dengan adanya keributan pertarungan antara Ninchu dan keempat iblis, memicu para penghuni istana datang ke tempat itu. Cepat tutup dan perketat penjagaan di gerbang istana, teriak salah seorang jenderal. Mendengar teriakan itu membuat para kepala prajurit langsung mengarahkan pasukannya menuju ke gerbang istana. Tanpa mereka sadari di gerbang istana terus terjadi pertarungan antara pasukan yang berada di sana, dengan 2 orang wanita yang memiliki kemampuan di atas rata-rata para prajurit istana, sehingga ratusan prajurit istana kekaisaran tewas di tangan kedua wanita itu. Tak lama kemudian rubah putih ekor 3 menerobos ribuan prajurit kekaisaran, yang membuat para prajurit istana yang dekat dengannya membeku akibat aura yang terpancar dari tubuh sang rubah. Melihat rubah putih ekor 3 telah berada di dekatnya, membuat kedua wanita yang tengah bertarung langsung melesat naik ke punggung rubah putih itu, dan dengan cepat sang rubah putih membawa mereka semua pergi meninggalkan istana kekaisaran. Sementara itu Ninchu yang tengah bertarung dengan keempat iblis, mampu membunuh 2 diantaranya dengan menggunakan teknik tebasan semesta dari pedang penguasa malam. Karena melihat telah banyak para prajurit istana yang berdatangan ke tempatnya berada, membuat Ninchu segera menggunakan teknik langkah bayangan untuk meninggalkan tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya, menguasai serikat dagang. Episode berikutnya, murka putra mahkota. Putra mahkota. Apa yang terjadi tak semulus yang Ninchu perkirakan. Seorang jenderal iblis dapat mengikuti langkah bayangan yang dimilikinya, hingga dia mampu menghadang jalan Ninchu. Putra mahkota pun berada di tempat itu, dan dia mengenali Ninchu sebagai orang yang telah menghancurkan dantiannya di masa lalu. Akhirnya aku menemukanmu setelah kau melukaiku di masa lalu. Hari ini adalah hari di mana pembalasan dendamku padamu, ucap putra mahkota. Putra mahkota seketika itu menyuruh pasukan berkuda, yang ditunggangi kultivator kuat untuk melakukan pengajaran kepada rubah putih ekor 3. Sementara sang putra mahkota yang dibantu jenderal iblis, langsung menyerang ke arah Ninchu. Pertarungan pun tersaji di tempat itu,
jual beli serangan dan benturan senjata mewarnai pertarungan antara Jenderal Iblis, Ninchu dan Putra Mahkota. Ninchu yang mengetahui Jenderal Iblis merupakan jenderal kuat yang dimiliki para iblis, dan Putra Mahkota yang kini telah menembus ranah dewa tak terbatas, tanpa ragu untuk menggunakan teknik pedang amukan api misterius, sehingga pertarungan yang terjadi semakin sengit. Jenderal Iblis mengeluarkan bola api berwarna merah di telapak tangan kanannya untuk menyerang ke arah Ninchu, hingga membuat Ninchu langsung menggunakan teknik strategiok dalam menghadapi serangan sang Jenderal Iblis. Kedua energi besar saling beradu di udara, hingga membuat ledakan yang memekakkan telinga. Ninchu terseret beberapa meter ke belakang, begitupun halnya dengan Jenderal Iblis yang terseret lebih jauh ke belakang dari Ninchu. Dengan adanya penglihatan itu, membuat Putra Mahkota menyikapi jika kekuatan yang dimiliki Ninchu lebih unggul dari Jenderal Iblis yang merupakan sekutunya. Putra Mahkota tak membiarkan Ninchu memulihkan diri dengan pil obat yang telah diminumnya, dia pun dengan segera menyerang ke arah Ninchu menggunakan pedangnya. Ribuan pedang tiba-tiba saja tercipta yang langsung menuju ke arah Ninchu. Melihat serangan Putra Mahkota yang membahayakan bagi keselamatannya, Ninchu segera mengeluarkan teratai kaca ilahi untuk menyambut serangan kuat sang Putra Mahkota. Ribuan pedang Putra Mahkota terpental jauh ke belakang, dan saat ini teratai kaca ilahi melesat cepat ke arahnya. Putra Mahkota yang dibuat terkejut oleh serangan kuat yang dilancarkan Ninhu, yang mampu membuat ribuan pedang miliknya terpental jauh, seketika itu mengerahkan kekuatan tornado pedang untuk menahan teratai kaca ilahi agar tak mengenai tubuhnya. Kini ledakan kembali terjadi, Ninchu terseret 2 langkah ke belakang, sementara sang Putra Mahkota masih berdiri tegak di tempatnya berada. Tampak di belakang Putra Mahkota sosok Jenderal Iblis dan penasehat istana, telah berada di belakang Putra Mahkota untuk menahan serangan kuat dari Ninchu. Ninchu yang tak ingin kehabisan energi dengan bertarung, memilih melesat pergi dari tempat itu menggunakan langkah bayangan. Melihat kepergian Ninchu, Putra Mahkota segera mengeluarkan busur panah yang merupakan senjata terkuat turun-temurun yang dimiliki keluarganya. Busur panah pembelah surga segera ditarik oleh sang pangeran, maka muncullah anak panah bercahaya putih terang. Dengan cepat anak panah itu dilepaskan dari busurnya, dan langsung menuju ke arah Ninchu yang tengah melesat pergi. Ninchu sama sekali tak mengetahui kehadiran anak panah itu, angin gesekannya pun sama sekali tak terdengar olehnya dan zelap. Anak panah menembus tubuh Ninchu dari belakang sehingga membuat Ninchu terhempas dan tergeletak di tanah. Ha, kau tak akan bisa pergi dariku karena busur panah pembelah surga tak pernah gagal dalam melaksanakan tugasnya, ucap Putra Mahkota. Putra Mahkota lalu menyuruh jenderal dan beberapa perwira tinggi istananya untuk memastikan kematian Ninchu, dan dengan cepat jenderal dan beberapa perwira tinggi istananya segera mengikuti perintah Putra Mahkota, dengan melesat cepat menuju ke arah Ninchu yang saat ini tengah terletak di tanah. Ninchu yang tergeletak di tanah, merasakan dadanya yang tertembus anak panah dari Putra Mahkota begitu sangat sakit luar biasa, hingga membuat tubuhnya seperti diluluh lantakkan. Namun rasa sakit itu segera sirna setelah pasir hidup yang telah menyatu dengan tubuhnya, dapat memperbaiki luka sobek akibat tertembus anak panah Putra Mahkota. Dan ketika jenderal serta beberapa perwira tinggi yang tawas pada mendekat ke arahnya,
Nin Chu segera menghentakkan tubuhnya ke udara dan langsung menggunakan teknik 6 rasi bintang kepada mereka semua. Jenderal dan perwira tinggi yang berada di dalam segel 6 rasi bintang, sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya hingga 6 bayangan Gan Nin Chu dengan mudah melakukan pembantaian kepada mereka semua. Putra mahkota tak bisa berkata apa-apa saat melihat tubuh jenderal dan beberapa perwira tingginya, dibantai dengan tubuh yang terpotong-potong di depan matanya. Dengan amarah yang meledak, putra mahkota segera menyuruh para jenderal di semua lini, untuk mempersiapkan armada tempur Kekaisaran Cahaya Naga secara besar-besaran, dalam menyerang puncak Gunung Wongku. Mendengar titah putra mahkota maka seluruh pasukan darat dan udara, segera dipersiapkan untuk melakukan penyerangan secara besar-besaran ke Gunung Wongku. Adanya persiapan pasukan secara besar-besaran, membuat ibu kota kekaisaran menjadi sangat mencekam. Putra mahkota yang mengetahui jika pangeran ketiga telah sembuh dari sakitnya, bersamaku di kultivator kuat di belakangnya, sang putra mahkota menyuruh seluruh multivator itu untuk menghancurkan bangunan besar yang berada di tengah kota. Bangunan besar di tengah kota yang merupakan bangunan pusat serikat dagang, kini hancur dan rata dengan tanah akibat murka putra mahkota. Aku harus segera menghancurkan Gunung Wongku dan orang-orang yang berada di dalamnya, agar aku tetap menjadi orang nomor 1 di kekaisaran ini, ucap putra mahkota sambil menatap ke arah reruntuhan bangunan pusat serikat dagang. Sementara itu Nin Chu yang berlari menggunakan teknik langkah bayangan, telah sampai di kaki Gunung Wongku dan bertemu kembali dengan para sahabatnya. Nin Chu melihat banyaknya pasukan berkuda yang telah mati di tempat itu, dan Nin Chu tahu jika yang melakukan hal itu adalah Tensi yang menggunakan para binatang roh di dalam hutan, untuk melakukan pembantaian kepada pasukan berkuda Istana Cahaya Naga. An Yue yang melihat luka sobek di baju Nin Chu menjadi sangat khawatir terhadapnya, dan saat melihat bekas darah yang berwarna emas di baju Nin Chu, membuat An Yue merasa sangat heran. Nin Chu mengetahui apa yang dipikirkan An Yue saat ini, hingga dia pun membisikkan sesuatu telinganya agar tak terdengar oleh orang lain. Setelah kita dapat menaklukkan putra mahkota, maka aku akan menjelaskan kepadamu mengenai darah emas yang kau lihat ini, bisik Nin Chu. Aku akan menunggumu menjelaskan kepadaku tentang darah emas yang kulihat ini tanpa sedikit pun kau tutup-tutupi, karena aku merupakan kekasihmu dan aku lebih senang sebuah penjelasan secara terbuka daripada kau menutup-nutupinya, jawab An Yue. Aku pasti akan menjelaskannya kepadamu, ucap Nin Chu dengan senyum yang mengembang di bibirnya, yang membuat An Yue langsung memeluk Nin Chu. Nin Chu kemudian menyuruh seluruh rombongannya untuk segera menuju ke puncak Wongku, karena peperangan besar akan segera terjadi. Dengan menaiki rubah putih ekor 3, mereka semua pada akhirnya melesat cepat menuju ke puncak Wongku. Bersambung. Episode sebelumnya. Membawa pergi Kaisar Zheng Hong. Episode berikutnya. Penyerangan besar-besaran.